Shalom, pemirsa Embun Sorgawi yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini kita akan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab 1 Samuel 22 ayat 1 sampai 5, dan saya beri judul perikop ini dengan bahaya mengasihani diri. Tapi sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, pada saat ini kami akan belajar tentang suatu kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan akan bukakan hati kami untuk kami dapat mengerti, memahami akan isi daripada firman-Mu. Berbicara kepada kami Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus saja kami berdoa. Amin. Saudara, perikop di dalam 1 Samuel 22 ayat 1 sampai 5 ini menceritakan tentang Daud yang harus melarikan diri karena dikejar-kejar oleh Raja Saul. Situasi Daud pada waktu dia masuk ke Gua Adulam bukan sedang dalam rangka liburan, bukan sedang dalam kunjungan kenegaraan, tetapi dia sedang terjepit. Dia sedang mendapatkan satu kondisi yang tidak mengenakan, menegangkan, dan satu kondisi yang serba tidak pasti. Namun, di saat yang bersamaan, berhimpun juga kepada Daud orang-orang yang dalam kesusahan, orang yang dikejar hutang, orang yang sakit hati. Kita lihat di dalam 1 Samuel 22 ayat 2. Di situ dikatakan, berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang jumlahnya. Saudara, sebetulnya apa yang Tuhan ingin ajarkan kepada Daud? Situasi Daud sendiri sedang susah. Sekarang malah didatangi oleh orang-orang yang sedang berkesusahan. Orang yang sakit hati, kesukaran, orang yang ditagih-tagih hutang, dan semua berkumpul untuk ikut Daud. Jumlahnya juga bukan sembarangan, jumlahnya ada 400 orang. Sebetulnya apa yang Tuhan ingin ajarkan kepada Daud? Ternyata Tuhan ingin supaya Daud belajar untuk tidak mengasihani diri. Dengan berpikir, aku orang yang paling susah, aku orang yang paling sengsara, aku orang yang paling malang di dunia ini. Tuhan mengantarkan orang-orang yang juga dalam kesusahan kepada Daud dan mengangkat Daud menjadi pemimpin mereka. Itu karena Tuhan mau mengajar dan mendidik Daud supaya Daud tidak jatuh di dalam sikap mengasihani diri, lalu belajar mengasihani dan menguatkan orang lain yang sedang susah itu. Hal ini sangat menarik, saudara. Apakah kita semua pernah mengalami hal yang sama seperti Daud? Sedang dalam kesusahan, ternyata datang teman atau saudara atau tetangga ataupun siapapun yang juga sedang dalam kesusahan. Apa yang kita lakukan kalau kita mengalami ini? Apakah kita cuek aja? Kita masa bodoh? Atau kita dengan secara halus mengusir mereka? Lalu kembali tenggelam dalam kesusahan dan dalam mulai mengasihani diri kita sendiri. Hidup akan selalu diwarnai dengan tantangan dan masalah setiap hari. Tetapi jangan sampai kita terjebak di dalam mengasihani diri dengan berpikir, saya juga butuh perhatian dan belas kasihan orang. Bagaimana mungkin saya bisa mengasihani orang lain? Ini bahaya, saudara. Ketika kita terjebak di dalam keadaan seperti ini, inilah yang dinamakan self-centered life, atau bahasa sehari-harinya ini
disebut egois. Maunya hanya ingin diperhatikan, juga berusaha menarik orang supaya memperhatikan dan mengasihani diri kita sendiri. Mari saudara, kita belajar dari Daud. Daud tidak mengasihani diri walau sedang dalam penderitaan. Dia bisa menolong orang-orang yang datang kepadanya, menghibur orang-orang yang datang kepadanya, dan menjadi pemimpin bagi mereka. Di dalam keterjepitan, kita hendaknya tetap tenang, tetap tidak jadi panik, tetapi belajar mengutamakan penyertaan Yesus. Kiranya kita tetap sabar, menantikan kehendak dan tindakan Yesus bagi hidup kita. Jadi saudara, janganlah menjadi orang yang biasa mengasihani diri, tetapi bertumbuhlah untuk tetap bisa mengasihani orang lain meski kita sedang dalam penderitaan. Amin.